see what the other can see. Dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sama orang lain. Jadi memantik husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di baliknya ini ada kebaikan yang banyak ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya ini dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ma'asyiral hadirin, ada banyak amaliyah yang diisyaratkan di dalam ayat-ayat puasa itu. Puasa sendiri, kemudian sedekah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang kepingin memberi lebih daripada ukuran normatif, itu lebih baik bagi dia. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wasiat untuk sama di penghujung bulan Sya'ban ini adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kemuliaan, semua kemudahan, semua solusi, semua kebaikan dunia akhirat itu Allah berikan, Allah janjikan kepada orang-orang yang serius bertakwa. Janji Allah kita tahu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ma'asyiral hadirin, di momen ketika menjelang memasuki bulan Ramadan begini, maka mengingatkan kembali tentang bagaimana memaksimalkan Ramadan tahun ini agar memantik kita menjadi pribadi yang lebih mulia, lebih baik di sisi Allah, dalam arti lebih bertakwa. Maka sangat penting. Kadangkala orang itu akan lebih bersungguh-sungguh kalau sudah mendapatkan vonis dari dokter, Pak, usia Anda sudah 6 bulan, ini berdasarkan prediksi keilmuan saya, mohon dipersiapkan yang sungguh-sungguh. Baru tentang garis finish kehidupan, biasanya orang itu lebih serius. Ma'asyiral hadirin, padahal tidak ada satupun dari kita yang mengetahui kehidupannya itu sampai kapan. Terlebih pula kita ingat sebuah hadis di mana Nabi Wasallam menyatakan di malam-malam Ramadan itu adalah ada yunadi munadin, ada penyeru yang senantiasa menyeru, yaitu seruannya itu wa ya baghiyal khair abshir, hai orang yang gandrung senang berbuat baik, berbahagialah. Ini momen sistem percepatan amal. Kemudian seruan itu juga dilanjutkan wa ya baghiyasy syarr, hai orang yang gandrung berbuat buruk, aqsir, berhentilah. Maka Ramadan merupakan momen yang terbaik untuk memantik ketakwaan. Ma'asyiral hadirin, lantas pertanyaannya bagaimana? Mari kita membaca lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah bagi orang yang di dalam hatinya ada iman, yaitu firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang memiliki iman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ma'asyiral hadirin, seruan ini hendaknya memantik di dalam diri kita itu husnudzon kepada Allah Ta'ala. Sebab orang mukmin itu melihat sesuatu berbeda dengan orang lain. Siapapun secara fitrah, kalau ditanya tentang puasa itu enak atau enggak, tidak enak. Kehilangan siklus sarapan, kehilangan siklus kesenangannya di waktu pagi, di waktu siang, tidak enak. Tapi orang mukmin yang diseru dengan panggilan ini itu see what the other can see.
Dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sama orang lain. Jadi memantik husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di baliknya ini ada kebaikan yang banyak ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya ini dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ma'asyiral hadirin, ada banyak amaliyah yang diisyaratkan di dalam ayat-ayat puasa itu. Puasa sendiri, kemudian sedekah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang kepingin memberi lebih daripada ukuran normatif, itu lebih baik bagi dia. Itu isyarat tentang sedekah. Yang berikutnya tentang membaca Quran. Yang berikutnya tentang doa. Yang berikutnya tentang cinta masjid. Saya menukil 5 amalan ini untuk kita jadikan sebagai starting point bagaimana meraih ketakwaan lebih. Masyaallah hadirin. Yang pertama tentang puasa. Kita perlu bertanya, sekian puluh tahun berpuasa ini sudahkah puasa kita itu memantik jiwa takwa? Masyaallah hadirin, mungkin ukuran materialnya itu bisa kita lakukan memasuki Ramadan, ambil timbangannya berapa kita ini. Nanti tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan berapa? Puasa seperti apakah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita nanti itu memiliki energi kehendak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, puasa yang membuat orang itu punya energi kehendak semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi siklus ketika berbuka puasa baik, caranya baik, porsinya baik. Boleh jadi siklus bangun sholat malamnya sama makan sahurnya itu tepat. Ma'asyiral hadirin, bagi anak-anak muda, momen ketika Ramadan itu momen untuk menertibkan kapan momen terbaik untuk tidur, kapan momen terbaik untuk bangun tidur. Siklus kehidupan kapan tidur, kapan bangun tidur itu adalah salah satu indikasi, oh ini siklus puasanya baik. Masyaallah hadirin, bagaimana sedekah yang membuat kita semakin bisa menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kita pilih itu sembunyi-sembunyi? Apakah yang terang-terangan? Dan bagaimana memupuk jiwa itu? Apakah pada setiap kali memasuki masjid tidak lupa di saku kita ini ada uang yang kita masukkan ke kotak infak? Atau di momen ketika berbuka itu kita bukan menjadi pribadi yang jaga oleh buka gratis, tapi kita proaktif untuk bagaimana menjadi orang yang senang berderma. Masing-masing orang hendaknya mempertanyakan kepada dirinya. Bahkan memberi diisyaratkan dalam ayat itu, wa antasumu faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang senang memberikan lebih daripada ukuran normatif Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, yang berikutnya, membaca Quran seperti apa yang membuat kita itu menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang harus masuk speaker mulai setelah sholat tarawih sampai jam 2 malam? Ataukah yang membaca perlahan-lahan tidak harus khatam, tapi dia punya target 10 juz? Berikut maknanya. Ada sebuah dialog antara 2 orang tabi'in dengan sahabat Zaid bin Thabit, juru tulisnya Rasulullah SAW, 2 kali memimpin proses pembukuan Al-Quran. Diceritakan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. 2 orang tabi'in ini tanya, wahai sahabat Rasulullah, sahabat Zaid bin Thabit, bagaimana menurut pendapat Anda? Saya ini 10 hari sekali khatam Quran. Jawabannya di dalam kitab Al-Muwatta itu, Hasan, wah pilih.
Kemudian sahabat Zaid bin Thabit bilang begini, tapi 15 hari sekali khatam itu lebih aku sukai. Kon gak takon ah, apa aku kok jawab ngono? Dua orang tabi ini kemudian bertanya, nggih pun saya mau tanya, kenapa Anda kok seperti itu? Supaya aku bisa merenungi ayat-ayatnya dan aku bisa memahami dengan baik ayat-ayatnya. Ini bahasa mudahnya adalah membaca Al-Quran dengan pemahaman dan berusaha memahami jauh lebih mendekatkan orang kepada ketakwaan. Ma'asyarul hadirin, di halaman-halaman pertama Al-Quran sudah dinyatakan hudal lil muttaqin. Buku ini adalah petunjuk bagi siapa yang ingin meraih ketakwaan. Kemudian yang berikutnya, ma'asyarul hadirin, doa seperti apa yang membuat kita ini menjadi lebih bertakwa selama Ramadan ini? Ini perlu kita pertanyakan. Saya membaca sebuah riwayat Umar radhiyallahu taala anhuma, itu kalau momen berbuka puasa yang doa-doa itu diijabah, doanya itu unik. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Dari sederet daftar doa yang mau Anda sampaikan kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan, yang menunjang ketakwaan itu ini modelnya apa? Apa nambah ruko atau nambah apa? Atau hal-hal yang berbau kemuliaan negeri akhirat? Ma'asyarul hadirin, Sallallahu alaihi wasallam di dalam tahajud beliau itu dicari sama Sayyidatina Aisyah, di suami saya ini. Kemudian Sayyidatina Aisyah mendengar di dalam sujudnya Rasulullah mengulang-ulang doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Anugerahkanlah kepada jiwaku itu ketakwaannya, sucikanlah ia, engkau sebaik-baiknya yang engkau adalah pelindung dan Tuhannya jiwaku itu. Coba lihat, yang diminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal-hal yang berbau kemuliaan akhirat. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan doa-doa untuk kita munajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama Ramadan? Kalau tidak ditulis, Pak, wah itu berbahaya. Kita harus merencanakan betul. Ma'asyarul hadirin, yang kelima, ada isyarat tentang keaktifan seseorang selama Ramadan itu dengan masjid. Subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian berhubungan intim ketika kalian sudah berkomitmen untuk iktikaf. Ma'asyarul hadirin, ini isyarat tentang biasanya momen Ramadan itu adalah momen seorang mukmin itu aktif banget ke masjid. Sekarang bagaimana rencana kita ini? Silakan cari masjid yang menunjang Anda untuk meraih ketakwaan lebih banyak. Bukan karena takjilannya enak atau ceramahnya bagus, bukan. Tapi carilah kriterianya, ini masjid ini semakin membuat saya dan keluarga saya lebih bertakwa atau tidak. Ma'asyarul hadirin, dan memang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita dengan Ramadan ini adalah membuat kita lebih bertakwa, lebih mulia, lebih bisa menjaga diri, diazabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Semoga ini menjadi pengingat yang bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.